Bahkan mungkin hampir setiap saat kita selalu kepikiran mantan. Tiba-tiba teringat mantan, kita lagi kerja nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saja teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri rasa kangen yang sangat membuatmu menderita pindah kepada mantan. Ya. Jadi ketika rasa kangen kita itu pindah kepada mantan, ada beberapa ciri-ciri yang kita rasakan. Paling tidak ada 3 ya. Yang pertama, kita merasa fresh, lega. Kalau kemarin seperti ada beban yang sangat berat di pundak kita, maka sekarang kita merasa lebih bahagia di dalam menjalani hidup kita karena beban yang berat tadi seperti sudah terangkat dari kita. Sehingga kita tidak lagi menyibukkan diri dengan aktivitas untuk ngejar-ngejar mantan. Yang kedua, rasa penasaran di dalam hati dan pikiran kita kepada mantan itu juga sirna. Sehingga kita tidak lagi sibuk dengan berbagai aktivitas untuk memata-matai mantan. Kalau kemarin kita sibuk ya, terus menghubungi teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan untuk bertanya apa yang mantan kerjakan pada saat ini. Apakah mantan sudah nyari pengganti kita, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga mencari cara bagaimana agar kita bisa ngintip media sosial mantan. Pokoknya sibuk banget kita dengan berbagai aktivitas untuk menjawab rasa penasaran kita tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan mantan. Kalau mantan memposting aktivitasnya bersama teman-teman, sahabat-sahabatnya, pekerjaannya, kuliahnya, kita lega. Tapi tiba-tiba mantan memposting foto dengan seseorang yang tidak kita kenal, ya, dan orang itu terlihat punya penampilan yang sangat menarik. Nah itu tuh yang kemudian akan membuat kita jadi kepikiran terus, susah tidur ya, beban kita tambah berat, tambah penasaran, yang membuat suasana hati kita jadi kacau balau. Kemana saja mesti bawaannya emosi dan pengen marah-marah. Ketemu teman kita ndak tahu apa-apa, kena semprot kemarahan kita. Ketemu saudara-saudara kita di rumah, mereka juga ndak tahu apa-apa, tapi mereka jadi tempat pelampiasan kemarahan kita. Jadi bawaannya itu marah terus ya, karena tadi kita dicekam oleh rasa penasaran, kecewa, marah ya, dan seterusnya. Pokoknya rasanya itu campur aduk betul di dalam hati dan pikiran kita, yang juga membuat suasana hati kita menjadi keruh, menjadi kacau balau. Sekarang itu tidak kita rasakan lagi. Ya terserah aja, mantan mau posting apapun di media sosialnya, dan kita tidak peduli lagi dengan apapun yang mantan kerjakan bersama siapapun dia pada saat ini. Dan yang ketiga, ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan yang ketiga, kita sudah hampir tidak pernah lah kepikiran mantan lagi. Padahal kemarin-kemarin sering banget. Bahkan mungkin hampir setiap saat kita selalu kepikiran mantan. Tiba-tiba teringat mantan dan seterusnya. Kita lagi kerja nih. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saja teringat kepada mantan. Nah, sekarang itu tidak lagi kita rasakan. Ya, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita betul-betul dengan fokus. Bahkan kemarin-kemarin, ketika kita sedang beribadah pun, misal kita sedang mengerjakan sholat, ya. Kalau kita mengerjakan sholat, kan kita tidak boleh membayangkan, memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, pekerjaan, kuliah, mantan, dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang duniawi. Saat kita mengerjakan sholat, kita tidak bisa khusyuk. Ya, selalu saja tuh muncul bayangan mantan di dalam benak kita. Tetapi setelah selesai mengerjakan sholat, nah kita berdoa. Nah kalau berdoa itu, apa yang kita inginkan, bayangkanlah. Ya, agar kita juga tidak hanya berdoa dengan lisan kita, tapi juga berdoa dengan pikiran kita. Karena berdoa dengan pikiran itu kan kuat sekali itu. Berdoa dengan lisan dalam bentuk kata-kata. Berdoa dengan pikiran itu kita gambarkan dengan detil apa yang kita inginkan, kemudian sinyalnya itu kita pancarkan ke langit. Idza tamanna ahadukum falyaksir. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, perbanyaklah. Maksudnya berangan-angan yang baik. Jadi doa itu adalah angan-angan yang baik kan? Nah, keinginan yang baik. Maka bayangkanlah, falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya dia sedang berdoa, dia sedang meminta kepada Rabb-nya Allah azza wa jalla. Nah, jadi ya, justru ketika kita sholat, terbayang-bayang terus. Tetapi selesai sholat, ketika kita akan berdoa, sulit banget tuh menghadirkan bayangan mantan di dalam pikiran kita. Itu yang terjadi kemarin, tapi sekarang tidak. Kita betul-betul bisa sholat dengan khusyuk, kita juga bisa berdoa dengan fokus. Nah, kalau kita merasakan 3 tanda ini, itu tanda bahwa beban rasa kangen yang betul-betul membuat kita amat sangat menderita itu sekarang sudah pindah kepada mantan. Nah, pertanyaannya kok bisa pindah kepada mantan? Yang pertama, kita berdoa agar beban kita itu pindah kepada mantan, agar rasa kangen yang kita rasakan itu pindah kepada dia. Dan yang namanya rasa kangen itu berada di dalam hati manusia. Allah kabulkan, maka rasa kangen kita akan pindah kepada mantan. Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati berada di dalam genggaman Allah. Dan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Yang kedua, karena mantan suka melihat kita ngejar-ngejar dia. Mantan suka melihat kita tambah penasaran, tambah menderita. Maka itu kenapa dia terus menolak kita, menghindari kita, menjauhi kita. Ya, intamsaskum hasanatun tasukhum wa intusibakum syai'atu yafrahu biha. Ketika kamu mendapatkan kebaikan,
maka mereka akan bersusah hati. Tetapi ketika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka akan bergembira karenanya. Nah, mantan itu seneng tuh melihat kita jungkir balik, penasaran dengan dia. Nah, karena mantan ini senang ya melihat kita susah, ngejar-ngejar dia tanpa hasil setiap hari. Itu yang menyebabkan rasa kangen itu akan pindah kepada mantan. La tushkhiri samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kesenangan atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.